Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan serta salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak sekalian, di pertemuan kali ini kita membahas bab ke-9, ya, berbicara tentang rahmat Islam bagi Nusantara. Oke. Yang mesti kita lihat di sini adalah yang pertama, bagaimana konsep teori kedatangan Islam ke Nusantara. Artinya ke negeri kita Indonesia. Sebelumnya disebut dengan istilah Nusantara. Ya, berbicara tentang teori ini, ya, paling tidak ada 3 teori yang menyebutkan tentang kedatangan Islam ke Nusantara kita ini. Oke. Yang pertama adalah disebutkan dengan istilah teori Gujarat, yang mana teori ini menyampaikan Islam datang ke Nusantara ini adalah melalui peran pedagang Gujarat India yang diperkirakan berkisar abad ke-13 Masehi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, teori Mekah, ya, yang ini menerangkan tentang kedatangan Islam ke Nusantara itu melalui pedagang-pedagang Arab atau Timur Tengah yang diperkirakan berkisar antara abad ke-7 Masehi. Lalu yang ketiga adalah disebut dengan teori Persia, ya, yang menjelaskan bahwa pedagang-pedagang Persia, ya, atau pedagang-pedagang Arab yang datang ke Nusantara ini, ya, melalui Persia, Gujarat, dan sampailah mereka ke Nusantara, ya, itu berkisar abad ke-13 Masehi. Nah, jadi ini 3 teori yang menjelaskan tentang kedatangan Islam di Nusantara. Selanjutnya anak-anak sekalian, ya, apa sih bukti teori yang menjelaskan masuknya Islam ke Nusantara ini? Ya, paling tidak ada beberapa teori, ya, yang disertai dengan bukti fisik. Yang pertama adalah menurut sejarawan, ya, mengatakan bahwa jauh sebelum Islam, ya, sudah ada jalur perdagangan antara China ke Nusantara dan dari Arab ke Nusantara. Nah, jadi artinya di sini, ya, sebelum Islam datang, sebelum ajaran Islam dikembangkan di Nusantara ini, sebelumnya adalah jalur perdagangan antara China dan Nusantara dan Arab dan Nusantara itu sudah ada kian. Ya, jadi ini menyebutkan bahwa, ya, artinya sebelum Islam itu datang ke Nusantara, bahwa sudah ada hubungan, ya, kalau istilah sekarang bilateral lah antara 2 negara. Kalau dulu istilahnya, ya, 2 kawasan atau 2, ya, katakanlah bangsa yang berbeda gitu. Kemudian yang kedua adalah dengan ditemukannya perkampungan Muslim di daerah Sumatera Utara, di daerah Barus. Ya, ini juga sebagai buktinya. Yang mana ini bertuliskan abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi dengan cara masuknya Islam ke sana adalah proses asimilasi atau terjadinya perkawinan silang antara para pedagang yang datang dengan para penduduk lokal asli Nusantara, sehingga melahirkan, ya, generasi-generasi atau anak-anak penerus yang sesuai dengan syariat Islam. Oke, kemudian yang ketiga, buktinya adalah ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Gresik. Ya, ini yang bisa dilihat bukti sejarahnya sampai sekarang, yang mana di sana bertuliskan, ya, tahun 11 Masehi. Artinya berarti jauh sebelumnya. Nah, ini adalah merupakan bukti-bukti fisik dari masuknya Islam ke Nusantara ini. Kemudian anak sekalian, bagaimana sih strategi dakwah Nusantara itu? Ada beberapa. Ya,
Yang pertama adalah dengan cara perdagangan. Atau bisa juga disebut dengan istilah tadi terjadinya asimilasi, perkawinan silang antara para pedagang dengan penduduk lokal, kemudian terjadilah anak keturunan yang sudah menganut agama Islam. Lalu yang kedua adalah dengan terjadinya perkawinan. Ya, hampir sama dengan perdagangan tadi. Dengan adanya perkawinan silang, para pedagang menikahi penduduk lokal atau perempuan-perempuan lokal sehingga ya menjadi terterimanya ajaran Islam di Nusantara. Kemudian yang ketiga adanya konsep tasawuf. Islam mengajarkan tentang tasawuf, artinya adanya akomodasi terhadap budaya lokal sehingga masyarakat tertarik. Artinya Islam tidak menghilangkan tradisi adat dari nenek moyang mereka, tapi justru Islam mengalihkan isi-isi, inti-inti, syair-syair daripada adat ya kebiasaan masyarakat lokal di zaman itu, tentu dengan syariat Islam, sehingga gampang diterima. Ya, lalu yang keempat adanya kesenian ya melalui pertunjukan wayang ya yang dipelopori oleh Sunan Kalijaga, sehingga masyarakat Nusantara yang pada saat itu sangat suka dengan kesenian ya merasa bahwa Islam ini sangat sesuai dengan tradisi dan adat mereka. Ya, sehingga masyarakat lokal Nusantara tidak merasa menolak ataupun katakanlah tidak ngah dengan ajaran Islam yang datang. Kemudian anak sekalian, yang kelima adalah terjadinya pendidikan. Ya, artinya dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, pesantren atau lembaga-lembaga lain sehingga dakwah Islam semakin menyebar. Dan yang terakhir adalah terjadinya politik. Artinya dengan masuknya Islam, ya para raja atau para pejabat-pejabat kerajaan sehingga mempermudah masyarakat lokalnya, masyarakat awamnya atau rakyatnya itu masuk secara kolektif terhadap Islam. Oke, kemudian yang terakhir anak sekalian, apa sih dasar mudahnya Islam diterima penduduk Nusantara? Ya, seperti kita sebutkan tadi, ya dengan adanya pedagang yang memberikan contoh. Kita lihat dari contoh itu misalnya ketika lantunan azan datang, para pedagang hanya menutup dagangannya langsung pergi sholat. Penduduk lokal merasa aneh, mereka ini bagaimana? Sehingga mereka tertarik. Ya, kemudian tidak adanya pemaksaan ajaran. Ya, para pedagang yang notabene beragama Islam tadi, ya tidak memaksakan ajaran, cuman mereka memberikan contoh, memberikan edukasi kepada masyarakat akan ajaran agama tadi. Ya, kemudian yang ketiga berbaur dengan penduduk lokal. Artinya Islam tidak merasa kami yang paling benar, kami yang harus kalian terima, tidak. Tapi mereka berbaur dengan penduduk lokal sehingga penduduk lokal dengan sendirinya mau mengikuti agama Islam. Ya, kemudian yang keempat terjadinya perkawinan, itu tadi asimilasi. Kemudian yang kelima tidak menghilangkan adat atau tradisi lokal. Ya, dan yang keenam adalah adanya para pejabat kerajaan atau raja-raja yang masuk Islam sehingga secara kolektif mereka masuk secara beramai-ramai terhadap Islam. Oke, anak-anak sekalian, barangkali ini pembahasan kita di pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan ini menambah wawasan kita terhadap Islam dan mudah-mudahan dapat kita menjadikan semakin memahami ya sebab-sebab Islam masuk ke Nusantara dan mudah diterima di Nusantara ini. Ya, ingat slide terakhir, ingat jangan lupa sholat. Sholatlah Anda sebelum Anda disolatkan. Barangkali demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.